Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan makalah yang berjudul Penganggaran Modal Mata Kuliah Ekonomi Manajerial yang disusun oleh kelompok 8. Dan saya Suryaningsih Damanik sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian penganggaran modal. Jadi penganggaran modal atau capital budgeting yang mengacu kepada proses perencanaan pengeluaran yang akan menghasilkan penerimaan atau pengembalian sepanjang beberapa tahun. Penganggaran modal sangat penting bagi sebuah perusahaan. Capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana yang ditujukan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Jadi penganggaran modal ini berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Aktivitas suatu investasi ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu yang akan datang, yang mempunyai titik awal kapan investasi dilaksanakan dan kapan investasi akan berakhir. Jadi, penganggaran modal ini membahas tentang seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran-pengeluaran atau biaya dan manfaat yang dikuantifikasi sehingga dimungkinkan untuk diadakan penilaian dan membandingkannya dengan alternatif investasi lainnya. Ada beberapa manfaat penganggaran modal yang dapat diketahui. Di antaranya, yang pertama itu agar tidak terjadi over investment atau under investment. Over investment itu adalah penanaman modal yang dilakukan pada akhir dan biasanya dananya itu sangat besar. Kalau under investment itu penanaman modal yang dilakukan secara duluan kayak uang muka dan dananya relatif sedikit. Manfaat yang kedua itu dapat lebih terperinci dan teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Yang keempat, untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Decision making itu untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada beberapa istilah dasar yang harus dipahami dalam capital budgeting. Yang pertama itu, kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Maksudnya modal itu aktivanya itu atau asetnya itu yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk yang siap pakai. Dan yang kedua itu budget. Budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. C. Capital budget itu adalah garis besar rencana pengeluaran pada aktiva tetap. Dan penganggaran modal itu terdiri dari yang pertama perencanaan proyek investasi dan perhitungan initial investment yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu proyek investasi. Yang kedua itu ada estimasi atau perkiraan arus kas baik keluar maupun arus kas yang masuk. Yang ketiga itu ada evaluasi terhadap arus kas proyek dan pemilihan proyek terhadap usulan-usulan proyek yang ada. Yang keempat, pengevaluasian kembali proyek investasi yang ditetapkan. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam mengevaluasi dan menilai proyek dalam penganggaran perusahaan. Dan ternyata suatu proyek penganggaran modal itu dalam kenyataannya mengandung sejumlah ketidakpastian atau resiko. Dan resiko yang pada umumnya mengaruhi suatu proyek adalah resiko berdiri sendiri, resiko korporasi, dan resiko pasar. Kemudian B. Tinjauan atas proses penganggaran modal. Penganggaran modal pada dasarnya adalah aplikasi dari prinsip umum bahwa perusahaan harus memproduksi output atau melakukan aktivitas hingga penerimaan marginal dari output atau aktivitas sama dengan biaya marginalnya. Dalam kerangka penganggaran modal, prinsip ini mengimplikasikan bahwa perusahaan harus mengambil proyek-proyek investasi tambahan sampai pengembalian marginal dari investasi sama dengan biaya marginalnya. Kemudian C. Proses penganggaran modal. Jadi proses penganggaran modal ini kita akan membahas bagaimana menghitung nilai sekarang neto dan tingkat pengembalian internal dari proyek dan bagaimana kedua ukuran tersebut berhubungan.
Yang pertama, peramalan arus kas. Salah satu aspek paling penting dan sulit dari penganggaran modal adalah pengestimasian arus kas neto dari proyek atau net cash flow from a project. Ini adalah selisih antara penerimaan kas dan pengeluaran kas sepanjang usia proyek, karena penerimaan dan pengeluaran kas terjadi di masa depan. Dan ketidakpastian yang tinggi dihadapi dalam mengestimasi arus kas. Jadi dalam mengestimasi arus kas ini ada pedoman yang harus dipatuhi. Yang pertama itu arus kas harus diukur berdasarkan inkremental, yaitu arus kas dari suatu proyek tertentu harus diukur berdasarkan selisih antara aliran arus kas perusahaan dengan dan tanpa proyek yang bersangkutan. Yang kedua itu arus kas harus diestimasikan berdasarkan setelah pajak dengan menggunakan tarif pajak marginal perusahaan. Dan yang ketiga, sebagai beban non-kas. Penyusutan mempengaruhi arus kas perusahaan hanya melalui dampaknya atas pajak. Jadi sebuah proyek biasanya melibatkan pengeluaran awal dan menghasilkan serangkaian arus kas neto sepanjang usia proyek. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang net present value atau NPV. Salah satu metode untuk menentukan apakah perusahaan sebaiknya menerima suatu usulan proyek investasi atau tidak adalah menghitung nilai sekarang neto dari proyek. Nilai sekarang neto itu adalah net present value atau NPV dari sebuah proyek sama dengan nilai sekarang dari aluran arus kas neto yang diharapkan dari proyek yang didiskontokan memakai biaya model perusahaan dikurangi biaya awal dari proyek. Kemudian masuk kita ke rumusnya, itu ada di sini. Rumus NPV. Kemudian ada tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode lain yang dapat dipakai untuk menentukan apakah sebuah perusahaan sebaiknya mengambil suatu proyek investasi atau tidak adalah menghitung tingkat pengembalian internal dari proyek, yang dimana disingkat dari Internal Rate of Return atau IRR on a project. Adalah suku bunga diskon yang akan menyamakan nilai sekarang dari arus kas neto dengan biaya awal dari proyek, dimana rumusnya itu adalah ini. Walaupun tingkat pengembalian internal dari proyek dengan mudah dihitung memakai program komputer atau kalkulator tangan, nilai ini juga bisa diperoleh melalui trial dan error memakai tabel B2 dalam lampiran B pada buku ini. Spesifiknya kita mulai dengan menggunakan suku bunga, diskon, sembarang untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas neto dari proyek. Jika nilai sekarang dari arus kas neto melebihi biaya awal dari proyek, kita menaikkan suku bunga diskon dan mengulangi prosesnya. Sebaliknya, jika nilai sekarang dari arus kas neto dari proyek lebih rendah dari biaya awalnya, kita menurunkan suku bunga diskon. Proses ini berlanjut sampai neto dengan biaya awal dari proyek, sehingga sisi kiri dari persamaan sama dengan sisi kanannya. Kemudian ada yang 4, yaitu perbandingan NPV dengan IRR. Ketika mengevaluasi suatu proyek tunggal atau independen, metode IRR dan NPV selalu memunculkan keputusan terima tolak yang sama. Alasannya adalah bahwa NPV hanya akan positif jika IRR dari proyek melebihi biaya modal marginal atau suku bunga diskon yang telah disesuaikan resiko yang dipakai oleh perusahaan. Begitu juga NPV hanya akan negatif jika IRR melebihi dari biaya modal marginal. Namun, untuk proyek-proyek yang saling bergantungan satu sama lain, metode NPV dan IRR bisa menghasilkan sinyal yang berlawanan menyangkut proyek mana yang akan memiliki NPV lebih tinggi, mungkin memiliki IRR lebih rendah dari proyek alternatif, dan sebaliknya. Secara umum kita lebih baik menggunakan metode NPV dalam menentukan proyek mana dari dua proyek yang paling independen tersebut yang sebaiknya diambil, yaitu adalah lebih baik bagi perusahaan untuk memiliki proyek yang memiliki NPV lebih tinggi, bahkan yang memiliki IRR lebih tinggi, jika kedua metode memberikan sinyal yang berlawanan. Kemudian ada langkah-langkah dalam proses penganggaran modal, yang dimana yang pertama itu ada menentukan umur ekonomis objek atau proyek investasi,
Yang kedua ada membuat estimasi arus kas dari proyek investasi, menentukan tingkat diskonto atau discounting rate yang akan digunakan untuk menentukan nilai sekarang, present value, dari arus kas proyek investasi, menentukan dan menetapkan teknik evaluasi proyek investasi, dan sekaligus mengambil kesimpulan. Gambaran tentang aplikasi dari masing-masing langkah penganggaran modal tersebut didasarkan pada suatu contoh rencana investasi sebagai berikut. Di mana di sini kita ambil contoh ada PT Raja Wali Indah yang bergerak di bidang usaha produksi produk elektronik. Peralatan rumah tangga saat ini sedang mempertimbangkan untuk memperluas usahanya dengan mendirikan unit produksi baru dalam rangka menambah ragam produk yang dihasilkan. Unit produksi baru ini akan memproduksi pesawat televisi. Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan fasilitas peralatan produksi dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka memproduksi pesawat televisi ini adalah 5 miliar. Dalam contoh tersebut, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah rencana manajemen perusahaan tersebut untuk memproduksi pesawat televisi sebagai upaya perluasan lini produknya menguntungkan atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan sekaligus untuk menghasilkan keputusan investasi, yaitu menerima atau menolak rencana perluasan lini produk tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah penganggaran modal sebagai berikut. Yang pertama itu ada menentukan umur ekonomis proyek investasi. Secara teknis, suatu aset tetap berwujud seperti peralatan, mesin, kendaraan, gedung, dan sejenisnya. Memiliki dua jenis umur pemakaian, yaitu umur ekonomis dan umur teknis. Umur ekonomis adalah umur atau jangka waktu kemampuan dari suatu aset tetap untuk digunakan atau dioperasikan yang secara ekonomis dianggap menguntungkan. Artinya, manfaat ekonomis yang diperoleh dari pengoperasian aset tetap bersangkutan dianggap lebih besar sedemikian rupa dari biaya pengoperasiannya, sehingga dianggap menguntungkan. Baik, mungkin hanya sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu membuat estimasi arus kas dari proyek investasi. Ada dua jenis arus kas yang harus dianalisis dalam perencanaan investasi jangka panjang. Pertama itu arus kas keluar. Arus kas keluar adalah pengeluaran investasi, yaitu kas atau dana yang dikeluarkan untuk membiayai investasi. Yang kedua itu arus kas masuk. Arus kas masuk dari suatu proyek investasi mencakup seluruh penerimaan per kas yang dihasilkan oleh proyek investasi yang bersangkutan selama umur ekonominya, yang mencakup tiga bagian. Pertama, arus kas masuk bersih adalah pendapatan bersih setelah pajak yang dihasilkan dari proyek investasi. Yang kedua itu arus kas keluar dan arus kas masuk proyek investasi. Yang ketiga itu arus kas masuk bersih negatif. Arus kas masuk bersih negatif terjadi karena adanya kerugian. Yang ketiga itu menentukan tingkat diskontro. Untuk menentukan nilai sekarang kita memerlukan tarif atau tingkat diskontro atau discounting rate yang akan digunakan untuk mendiskontrol kas masuk di masa yang akan datang menjadi nilai sekarangnya atau present value. Untuk beberapa teknik evaluasi yang tidak berbasis nilai sekarang, maka tidak diperlukan langkah penentuan nilai sekarang yang termasuk penentuan discounting rate. Penentuan tingkat diskontro yang pertama, nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang merupakan nilai dari arus kas yang terjadi di masa mendatang yang diukur berdasarkan nilai uang pada saat sekarang. Nilai sekarang berasal dari konsep nilai waktu dari uang, time value of money. Prinsip nilai sekarang adalah bahwa dengan nominal yang sama, maka uang yang terima sekarang lebih berharga dibanding uang yang diterima di masa yang akan datang. Untuk menjadikan nilai arus kas di masa mendatang menjadi arus kas dengan nilai sekarang, maka arus kas di masa mendatang tersebut harus diskontro dengan tingkat diskontro tertentu dengan rumus sebagai berikut. NS sama dengan AKM dikali 1 dibagi 1 ditambah K pangkat T, atau AK dikali T dibagi 1 ditambah K pangkat T. Dengan keterangan NS sama dengan nilai sekarang, AKM sama dengan arus kas masuk, K sama dengan tingkat diskontro, T sama dengan periode terjadinya arus kas. Jika arus kas diterima pada tahun kelima, maka T sama dengan 5. 1 dibagi 1 tambah K pangkat T adalah faktor diskontro atau discounting faktor.
Dan selanjutnya itu ada 2 tingkat diskontro atau discounting rate. Tingkat diskontro yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari arus ke suatu proyek investasi pada dasarnya adalah tingkat pengembalian atau tingkat pendapatan yang diharapkan atau required rate of return dari proyek investasi yang tidak lain juga sebagai biaya modal dari proyek investasi tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.